Halo guys, ketemu lagi kita di Hotspots di channel Bang Arif, dan ini kembali adalah satu edisi istimewa karena kembali gue ngobrol-ngobrol dengan tamu yang khusus, yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Panglima TNI 2015-2017. Sejak selesai sebelumnya gue ngobrol-ngobrol dengan beliau, ini banyak banget perkembangan kita ya di negara kita di level nasional yang menarik banget untuk gue kupas ya. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Gatot ya? Sehat, alhamdulillah. Kita buka dulu Pak. Oke, Pak Gatot nih banyak banget Pak yang kita lalui nih belakangan ini setelah terakhir kita ngobrol-ngobrol Pak. Jadi pengen denger nih bagaimana seorang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menanggapi atau merespon beberapa isu Pak di level nasional. Yang pertama ini kan beberapa waktu yang lalu ya Pak ya, kita sebagai bangsa ini pernah mendapatkan satu kabar duka lah, ya kapal KRI Nanggala 402, salah satu kapal selam yang menjadi bagian dari alutsista kita tenggelam Pak. Dan yang lebih menyedihkan adalah 53 awaknya semuanya dinyatakan tewas, gugur ya dalam tugas gitu. Nah kemudian Pak berseliweran ya Pak, biasa ya orang paham, netizen semua campur aduk untuk menganalisis gitu. Ada yang bilang kelebihan beban, ada yang bilang ini ada konspirasi, ini ada yang bilang juga ini kerja ini China katanya karena ditemukan ada ranjau bawah laut, macam-macam. Kalau Pak Gatot nih sebagai orang yang pernah memimpin TNI dan saya yakin tahu betul kondisi alutsista kita, itu melihatnya seperti apa Pak Gatot? Terima kasih Bung Arif. Jadi wajar kalau Nisirtan ini menganalisa, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Tapi harus kita ingat dulu bahwa kapal ini sudah 40 tahun lebih. Oke. Ya kan, sudah 40 tahun lebih. Untuk ukuran kapal selam itu cukup tua Pak ya? Kapal cukup tua. Oke. Cukup tua. Apalagi kalau kita lihat perkembangan teknologi perkapalan dan teknologi alutsista ini kan hampir setiap tahun berkembang. Gitu. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kondisi geografi kita. Oke. Kondisi geografi kita adalah negara maritim, dalam arti kata laut lebih luas daripada daratannya. Iya. Terdiri dari pulau-pulau gitu. Kemudian lingkungan regional kita pun juga dalam kondisi sekarang ancamannya cukup besar. Dengan dari Laut Cina Selatan gitu. Kemudian kebijakan Presiden bahwa kita adalah poros maritim dunia. Dari ini, Angkatan Laut harusnya menjadi fokus. Jadi bayangkan kalau kita memiliki dua kapal selam yang sama-sama umur 40 tahun. Ini Nanggala dan Cakra Pak ya? Nanggala kan ini kan baru yang dari Korea ini baru satu ini kan. Ini dengan luas laut dari Sabang sampai Merauke saja dia untuk beroperasi di Papua, satu kerja, satu masuk dok dan sebagainya. Belum lagi bahwa kita ini perlu budaya baru dalam menghadapi alutsista. Contohnya overhaul, yang dikeluhkan oleh komandan kapal kan gitu. Jadi overhaul itu bukan berdasarkan kita overhaul 20 komponen, ya kan? Berapapun kita bayar. Tapi bukan, kita punya uang sekian, yang di overhaul berapa dulu gitu. Gitu ya, gitu. Jadi tidak dikatakan overhaul semuanya, tidak. Nah, ini juga satu penyebab. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa overload, jumlah penumpangnya banyak. Saya pikir kita berpikiran positif, bahwa kapal ini dalam rangka latihan. Ya, dalam rangka latihan. Ya saya dengar latihan akan menembak torpedo gitu kan. Yes. Dengan demikian maka Angkatan Laut itu sangat rigid, sangat teliti sekali, dan sangat disiplin. Karena komandan kapal itu menentukan bisa jumlah penumpang siapa, dia sangat menentukan. Punya otoritas yang sangat kuat sekali komandan kapal. Nah, apabila 53 pasti sudah dihitung bahan bakarnya dikurangi. Maka biasanya perlengkapan perang lebih berapa, nah krunya berapa, contohnya krunya 35, ada kelebihan 7. Karena ini latihan, maka ada tim evaluasi dari luar, ada tim penilai, tim teknis kalau dia nembak torpedo, tim teknis torpedo, harus ada di situ. Tetapi kru tidak boleh kurang.
Karena dia punya tanggung jawab masing-masing. Jadi sudah dihitung bahwa jumlah personil yang naik itu akan dikurangi dengan jumlah bahan bakar. Karena itu kan tidak untuk perang. Kalau untuk perang, sama ya, gitu, Pak, ya? Kalau untuk perang jangka waktu pasti komandan-komandan tidak mengizinkan. Saya isi bahan bakar sepenuh-penuhnya, munisi sebanyak-banyaknya untuk perang. Tapi kan untuk latihan bisa dia kurangi. Contohnya cuma berapa hari gitu, 2 atau 3 hari. Gitu. Nah ini dulu yang harus sama-sama kita pahami, bahwa yang saya katakan tadi bahwa beban tugas dari KRI Cakra ini selama ini sangat berat dan padat. Nanggala, Pak? Bukan Nanggala ya, KRI Nanggala, Cakra apa Nanggala. Gitu. 2 KRI ini cukup padat kegiatannya. Gitu. Belum lagi dalam umur yang tua, satu operasional, satu overhaul. Nah, kemudian kondisi terjadinya musibah ini, kita tidak bisa, orang Laksamana saja belum bisa menentukan kok. Mantan komandan kapal juga belum bisa menentukan, karena kalau kita menentukan harus ada tim investigasi. Minimal kerangkanya diangkat. Iya kan? Untuk bisa melihat, nyelam kan tidak mungkin lah pada saat diangkat, pecahannya bagaimana. Di situ kita bisa melihat pecahan dari dalam atau pecahan dari luar. Kayak gitu. Bisa juga dilihat apakah itu kena ledakan dari luar atau memang patah. Patah itu begini. Di Bali Utara itu ada palung. Yang tepat 800 meter. Kemudian sana kan Australia. Betul. Dari Australia itu arus sangat kuat. Jadi antara Bali, Alor, terus NTT itu arusnya sangat kuat. Arus sangat kuat. Nah, bayangkan kalau kapal ini terkena arus yang kuat tiba-tiba. Terseret, Pak, ya? Terseret. Dia begini. Nah, begini. Kalau posisi tempur, itu semua di tempatnya masing-masing. Begitu dia kena arus langsung begini, semuanya itu numpuk. Untuk ke atas lagi berat. Tapi kalau posisi lagi istirahat, di ujung ini tempatnya kan ada kan, begitu ada cepat naik ke atas, cepat pompa. Bisa itu. Nah, bisa terjadi kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi kerusakan apapun juga, normal. Bisa terjadi karena arus, terus dia kena arus ke bawah, dia betul sebenarnya dia turun cepat ke dalam palung. Ya, 60 km per jam saja nggak sampai 1 menit. Jatuh, bisa jadi jatuhnya begini, patah 3 bisa terjadi. Jadi saya tidak mau kenapanya, kita tunggu saja tim investigasi. Tapi ini merupakan peringatan bagi kita semuanya, ya, khususnya TNI, bahwa lingkungan kita ini sekarang ini adalah lingkungan yang berbahaya. Dengan perkembangan Laut Cina Selatan. Ya. Kebijakan Presiden juga poros maritim dunia. Sehingga dikatakan poros maritim dia harus mengamankan jalur laut itu yang Selat Malaka yang terpadat itu kita harus mengamankan, tidak jadi apa-apa. Nah, kemudian dari ini maka alutsista kita itu harus benar-benar diperhatikan, direncanakan dengan baik, perencanaan dengan baik. Kemudian habis itu setelah ada direncanakan, yang paling penting adalah kita menghitung sampai dengan pemeliharaannya. Dioperasionalkan dengan baik, pemeliharaannya dengan baik. Nah, hal ini yang bisa menyelamatkan. Kadang-kadang kita membeli, kita kaget, biaya pemeliharaannya tinggi. Kayak gitu. Tetapi sebenarnya alutsista ini kita seharusnya membeli alutsista sudah yang terbaru. Bukan sok-sokan, tetapi karena teknologi selalu berkembang cepat. Sedangkan kita membeli alutsista itu bukan seperti membeli barang di mall, langsung jadi kita ambil. Tapi 3 tahun lah paling cepat. Gitu. Terus makin ketinggalan lagi, Pak. Makin ketinggalan lagi kayak gitu kan. Nah ini harusnya kita yang terbaik sehingga tidak terlalu banyak ketinggalannya. Ya, jadi ini yang saya bilang perencanaan, pembangunan, kemudian penggunaannya, kemudian pemeliharaannya juga harus direncanakan dengan baik. Nah ini Pak, saya jadi membayangkan, tadi kan Bapak katakan tenggelamnya Nanggala 402 ini sebenarnya sinyal, Pak, ya. Reminder, warning buat kita mengenai kondisi dari alutsista kita. Kalau Pak Gatot, kalau kita refer ke waktu Bapak menjabat, Bapak melihat dari pengamatan Pak Gatot, kondisi alutsista kita seperti apa, Pak, sebenarnya? Saya
Saya jawab tapi sebuah cerita ya. Iya. Pada saat Pak Jokowi belum lama dilantik, dalam rangka Hari TNI, Angkatan Darat sama si Kasat tuh, Angkatan Darat membuat pameran alutsista di Monas. Oke. Presiden akan datang. Saya tunggu kurang lebih jam 5 beliau datang. Beliau marah-marah ya. Kalau tahu kayak gini saya nggak usah, pokoknya lagi marah dengan Menteri Tenaga Kerja atau apa saya lupa lagi. Nanya kepada saya, Pak Kasat, apa yang harus dibeli untuk Angkatan Darat agar ditakuti di ASEAN? Saya bilang, saya jawab sama beliau, Bapak tidak usah memikirkan Angkatan Darat, karena Angkatan Darat persenjataannya semua adalah sudah yang terbaik. Waktu itu belum datang ya, tapi kita sudah kan helikopter Apache, tercanggih buatan Amerika. Kemudian untuk pertahanan udara, meriam dari darat ke udara untuk pesawat itu dari Inggris terbaik. Bahkan tentara Inggris ngomong sama saya aja masih pakai generasi 3, kamu udah generasi keempat. Padahal yang bikin dia, Pak ya? Bikin dia. Oke. Kemudian roket jarak jauhnya bisa dikembangkan sampai 300, yaitu Avibras dari Brasil. Yang satu pelurunya bisa menghancurkan 1 hektar. Bisa dikembangkan bisa sampai 300 km jarak tembaknya. Itu ditakuti tuh, karena bisa kemana-mana itu. Betul. Kemudian kita juga tanknya Leopard. Kemudian kita juga punya meriam yang jaraknya 40 km, melesetnya hanya 15 meter. Ya mati juga. Iya. Itu 40 kilo Pak ya jangkauannya. 40 kilo bisa seperti itu. Jadi yang terbaik. Tapi yang perlu perhatikan adalah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Waktu itu Bapak Kasat Pak ya? Saya Kasat. Ada Kasau di situ Pak Putu. Kalau Angkatan Udara gimana Pak Gatot? Ada Pak Kasau. Enggak, saya nanya sama Pak Kasat. Saya bilang, Pak, kalau Angkatan Udara yang terbaik sekarang ini adalah Sukhoi 35. Kenapa? Bisa posisi Cobra. Jadi Pak, kalau pesawat di udara itu kejar-kejaran tembak-tembakan, yang di depan itu yang bakal mati Pak, karena tembak dari belakang. Nah, Sukhoi 35 itu dia bisa berhenti sebentar, sehingga pesawat lain lewat, baru dia bisa di belakang. Ini yang paling canggih Pak. Tapi Kasau mengatakan iya. Berapa harganya? Saya tidak tahu Pak Kasau. Kita harus beli itu. Siap. Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut Pak, kapal selam kita cuma 2 Pak, dan udah lama. Perlu ada kapal selam generasi baru. Apa? Kilo kelas saya bilang gitu. Kenapa? Dia bisa nembakkan roket dari bawah dan anti radarnya sangat bagus. Kasat bilang fregat, ya nunggu Kasat pensiun aja, saya bercanda gitu. Saya bicara seperti itu. Ya kita beli semuanya. Itulah saya diutus ke Rusia gitu loh. Ya. Nanti Amerika tidak akan Pak, saya bilang kan. F-16 kita sudah pakai, Amerika ada perimbangan, kita kan semuanya kan ini. Nah, ya perkembangan politik dan sebagainya itu tidak terjadi. Jadi yang waktu itu dijanjikan atau sempat didiskusikan itu tidak jadi dibeli, Pak ya? Sampai sekarang kan tidak jadi. Sukhoi tidak jadi. Kelas kilo, kelas yang dari Korea yang. Ya, jadi kalau begitu Pak, saya potong sedikit. Alutsista kita saat ini tidak jauh berbeda dengan ketika waktu itu Bapak Kasat, Pak ya, untuk yang AU dan AL. Alutsista pokok. Alutsista pokok strategis ya. Itu kan nggak jauh kita beda. Membeli alutsista yang punya deterrent efeknya luar biasa gitu. Gitu. Kalau kita punya yang terbaik, kan yang disegani. Maka bagaimana disegani di ASEAN kan gitu. Gitu. Nah Pak, ini saya jadi curious Pak. Kan dari sisi retorika Pak ya. Iya. Pemerintah ini nampaknya ingin sekali membangun kekuatan TNI, kekuatan pertahanan itu kerap diungkapkan dalam beberapa kesempatan. Tapi faktanya ternyata belum ya Pak ya. Kita tidak mengatakan tidak, tapi belum. Nah jadi saya curious ini sebabnya apa Pak ya? Apalagi kemudian masyarakat mendengar salah satu pengamat militer Pak, dari Unhan, Ibu Koni Rahakun ini mensinyalir adanya mafia alutsista, adanya korupsi, tindakan-tindakan koruptif dalam pengadaan alutsista. Ini kan mulai jadi rakyat jadi bertanya-tanya. Kalau Bapak ngeliatnya gimana Pak? Tidak bisa dipungkiri itu ada. Cuma penanganannya itu loh. Jadi Bu Koni benar. Ada semacam mafia itu benar. Tetapi ada contoh
Jadi orang kan ngapain diperiksa-periksa juga, toh nggak diapa-apain gitu kan. Contohnya helikopter AW01 yang sempat ribut tuh kan. Iya. Itu jelas sidang kabinet, ya, Angkatan Udara mengajukan pergantian helikopter VIP yang Puma kan, diganti yang terbaru. Presentasikan akan menggunakan AW001. Saya masih ingat benar itu. Pak JK mengatakan itu adalah heli bekas India, Airbus kan, bekas India. Kemudian mahal, aja keputusan presiden tidak jadi beli. Ya, tunda dulu tidak jadi beli, ya kan? Karena mahal dan itu juga bekas dari India. Bahkan kalau nggak salah Pak Mensekap waktu itu press release juga. Dengan demikian maka saya dari rapat saya membuat surat untuk tidak usah dilanjutkan rencana pembelian ini. Tiba-tiba ribut ada heli datang. Kayak gitu. Barangnya datang. Hanya datang. Ribut di media segala macam. Saya dipanggil presiden. Bapak sudah panglima, Pak ya? Saya panglima. Saya dipanggil presiden. Pak Panglima, gimana itu masalah ribut heli? Saya katakan, Pak, keputusan Bapak Presiden, Pak, saya bilang itu, untuk tidak dilanjutkan, Pak. Saya sudah membuat kepada Angkatan Udara supaya tidak dilanjutkan. Tapi datang seperti ini. Gitu, Pak. Jadi, tidak, harusnya kan Panglima TNI yang mengajukan. Ini tidak. Gitu. Jadi, Angkatan Udara mengajukan, kalau TNI mengajukan ke Departemen Pertahanan. Dia pakai pintas. Ada kemungkinan korupsi? Ada, saya bilang. Berapa? Saya jawab, minimal Pak 150 miliar. Itu minimal? Minimal 150 miliar. Presiden jawab, tidak. Saya yakin lebih dari 200. Ya saya bercanda, saya akan bilang minimal Pak, berarti lebih juga. Presiden yang ngomong, pasti di atas 200 miliar. Presiden yang bicara. Presidennya kerja terus, siap laksanakan kerja terus. Maka saya buatlah surat untuk buat tim investigasi dari Angkatan Udara sendiri. Kebetulan saya buat surat ke Kasau, saya tunggu kurang lebih 2 bulan, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran apapun juga. Presiden sudah tahu ada pelanggaran, bahkan ada korupsi sampai 200 miliar. Maka saya sebagai Panglima TNI membentuklah tim investigasi yang dipimpin oleh dan Puspom, Letjen Dodi Wijonarko gitu. Nah, disitulah mulai terungkap sehingga ada 5 tersangka dari Angkatan Udara, kemudian 1 dari sipil. Makanya kita kerjasama dengan KPK untuk saling, kalau kita meriksa yang sipil, KPK juga ikut hadir, periksa yang TNI. Dan ini sudah sampai sekarang nggak berlanjut. Itu mandeknya di mana, Pak? Ya? Mandeknya kenapa tuh? Ya yang KPK belum jalan, kalau TNI tinggal pemberkasannya sudah siap gitu loh. Nah, inilah yang saya heran, ini perintah presiden loh. Perintah presiden. Gitu. Jadi bukan saya mencari-cari, karena perintah presiden. Saya merasa ditantang. Saya bilang 150, presiden bilang 200 kan. Sebagai Panglima TNI kan malu. Presiden, jangan-jangan saya juga dituduh dapat lagi kan. Artinya Pak, dengan satu ini aja nih, satu sinyalemen bahwa dugaan Ibu Koni itu sangat beralasan, Pak ya? Pasti ada kekuatan yang besar, ya kan, yang bisa proses KPK tidak berjalan udah berapa tahun? 2017 kesana aja udah 3 tahun lebih kan gitu kan. Nah, kita berpikiran positif bahwa banyak kasus-kasus di KPK lah menunggu giliran lah. Seperti itu lah kira-kira. Jadi ini yang saya katakan, bagaimana kita membangun angkatan perang kita bisa bagus kalau semua dikendalikan. Gitu. Pak, walaupun tadi Pak Gatot mengatakan tidak ingin berspekulasi, Pak ya, mengenai penyebab tenggelamnya Nanggala, tapi kan juga muncul spekulasi masyarakat tadi mengenai keterlibatan tangan-tangan asing, gitu, Pak ya. Ini saya ingin tahu apa intuisi Bapak aja nih, Pak, sebagai mantan Panglima, dengan kondisi kayak gini Indonesia yang sangat strategis, ada problem Laut Cina Selatan, is it possible, Pak? Saya pikir bisa saja terjadi, karena begini, yang namanya di bawah laut, semuanya saling sembunyi, saling menghilangkan identitas, radarnya disimulasi segala macam.
Bisa saja contohnya terjadi ada kapal lain sedang pemetaan masuk ke sana, ketahuan gitu kan, cepat-cepatan, bisa aja terjadi seperti itu gitu kan. Tapi jangan berspekulasi. Jadi kita harus benar-benar, kalau dikatakan oh dari China, ditanya buktinya mana? Gitu. Atau orang lain buktinya mana, kan nggak ada kan gitu. Jadi biarlah tim investigasi ini kemudian berusaha untuk mengangkat kerangkanya, dari situ bisa dianalisa sehingga kita bisa tahu. Tapi kok seadanya ya capek deh istilahnya. Kalau pemerintah sudah mengatakan ini teroris, maka langkah yang paling strategis jangan diam. Memberikan data-data yang sesuai dengan kriteria undang-undang kita dan undang-undang internasional, bahwa itu benar-benar teroris. Apa yang dia lakukan selama kurun waktu sekian ini, ada organisasinya, gitu. Ada tujuannya, kemudian yang dilakukan tadi yang membuat ketakutan, kan itu anak-anak, sekolah dan sebagainya, tukang ojek, ya kan. Nah, dari sini maka PBB ya, begitu dilaporkan, sepakat semuanya bahwa ini adalah teroris. Itu musuh internasional.